Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafiatus Saleha, mahasiswa S1 Angkatan 20, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan medikasi. Ada 8 pokok bahasan. Yang pertama, definisi. Kedua, peran perawat dalam pemberian obat. Ketiga, prinsip benar dalam pemberian obat. Keempat, pendidikan kesehatan pada terapi obat untuk klien. Kelima, pengkajian sebelum pemberian obat. Keenam, farmakokinetik. Ketujuh, farmakodinamik. Dan kedelapan, rute pemberian obat. Yang pertama, definisi. Untuk obat itu adalah zat atau substansi yang diberikan kepada manusia atau binatang dengan tujuan pertama, menentukan diagnosa, kedua, mengobati atau menyembuhkan, ketiga, mengurangi penderitaan, keempat, pencegahan penyakit. Yang kedua, peran perawat dalam pemberian obat, yaitu pertama, kita itu harus bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan obat-obat kimia untuk meningkatkan derajat kesehatan dan meminimalkan efek obat yang merugikan. Kedua, menguasai dan mengerti persoalan yang bersusila dan legal. Ketiga, mempunyai kemampuan untuk mengelola, mengontrol, dan memberikan obat secara aman. Yang ketiga, ada prinsip benar dalam pemberian obat, ada 6. Yang pertama, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, dan benar dokumentasi. Keempat, pendidikan kesehatan pada terapi obat. Yang pertama, riwayat obat dan kesehatan yang menyeluruh. Kedua, alasan terapi obat. Ketiga, hasil yang diharapkan. Keempat, efek samping dan reaksi yang merugikan. Kelima, interaksi obat-obat dan obat makanan. Keenam, perubahan-perubahan yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, psikomotor atau keterampilan, misal pemberian insulin. Yang kelima, pengkajian sebelum pemberian obat. Itu pertama, kita cek riwayat alerginya. Kedua, obat yang diresepkan. Minimal periksa label 3 kali. Selanjutnya, data biografinya, mulai dari usia, pendidikan, pekerjaan, dan asuransi. Keempat, status sensori dan kognitifnya. Keenam, farmakokinetik, yaitu suatu proses yang mencakup nasib obat dalam tubuh, yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama, absorpsi yaitu perjalanan obat mulai dari tempat pemberian sampai dengan ke aliran darah. Absorpsi ini, obat dalam usus sangat dipengaruhi pH cairan lambung. Hal ini menyebabkan ada obat yang diberikan sebelum atau sesudah makan. Dipengaruhi oleh faktor seperti efek kimia obat, bentuk sediaan, dosis, rute pemberian, interaksi dengan substansi lain pada gastrointestinal tract, dan faktor karakteristik lainnya, misal usia dan lain-lain. Yang kedua, distribusi, yaitu perjalanan obat dari darah ke berbagai cairan dan jaringan tubuh. Kecepatan obat mencapai organ target tergantung aliran darah dan permeabilitas membran sel. Untuk komposisi tubuh juga mempengaruhi distribusi obat. Pasien obesitas distribusi obat lebih lama. Yang ketiga, metabolisme atau biotransformasi, yaitu pemrosesan obat secara kimia dan fisik. Obat diinaktifkan atau dilemahkan dan diubah bentuknya menjadi senyawa larut air agar bisa diekskresikan. Organ yang berperan yaitu hepar. Keempat, ekskresi yaitu eliminasi obat dari tubuh. Organ yang berperan itu ginjal. Untuk organ lainnya itu ada kelenjar seperti keringat, kulit, gastrointestinal tract, dan paru-paru. Banyak minum akan membantu ekskresi obat. Ketujuh, farmakodinamik. Nah, ini sering disebut dengan aksi atau efek obat. Kerja obat dibagi menjadi onset atau mulai kerja, kedua peak atau puncak, ketiga duration atau lama kerja, dan waktu paruh. Mekanisme kerja obat dipengaruhi oleh reseptor, enzim, dan hormon. Reseptor sendiri bisa berupa protein, asam nukleat, enzim, karbohidrat, atau lemak. Semakin banyak reseptor yang diduduki atau bereaksi,
maka efek dari obat tersebut akan meningkat. Selanjutnya yaitu interaksi obat reseptor, di mana hubungan obat dan reseptor seperti gembok dan kunci. Yang pertama itu ada agonis, merupakan senyawa yang bila berinteraksi dengan reseptor maka akan menimbulkan efek. Selanjutnya untuk yang antagonis, merupakan senyawa yang bila berinteraksi dengan reseptor malah tidak menimbulkan efek. Kedelapan, rute pemberian obat. Yang pertama dia melalui oral atau melalui mulut. Yang kedua, topikal, pemberian melalui mata, kulit, telinga, hidung, rektal, dan lain-lain. Yang ketiga ada parenteral, pemberian melalui injeksi IV, IM, IC, dan SC. Untuk lain-lainnya melalui seperti intratekal, transdermal, dan intraokular. Yang pertama oral. Untuk indikasinya pasien harus dapat menelan. Kedua, obat dapat bertahan dalam lambung. Kontraindikasinya, pasien itu muntah-muntah, kuras atau bilas lambung atau usus, pasien tidak sadar. Sublingual dan bukal, di mana sublingual itu obat yang diletakkan di bawah lidah yang kaya akan pembuluh darah. Bukal, obat yang diletakkan pada gusi. Keuntungannya yaitu efek obat cepat dan kerusakan obat di saluran cerna dan metabolisme di dinding usus dan hati dapat dihindari atau tidak lewat vena porta. Selanjutnya melalui topikal. Nah, itu ada eye medication, yaitu obat berupa salep, tetes, yang bertujuan untuk pengobatan, misal pada infeksi dan diagnostik, itu pada anestesi mata. Selanjutnya ada ear medication, yaitu melunakkan kotoran telinga, anestesi lokal, mengobati infeksi atau inflamasi, mengeluarkan benda asing dari telinga. Untuk dewasa, daun telinga ditarik ke atas belakang, sedangkan untuk anak, bawah belakang. Nasal itu pemberiannya berupa tetes dan inhaler. Untuk suppositoria, ini dilakukan bila obat oral sulit atau tidak dapat dilakukan untuk dilakukan infeksi lokal atau nyeri. Untuk kontraindikasinya itu pada pasien jantung, stimulasi saraf vagus, dan distimia. Vaginal suppositoria ini yaitu pengobatan infeksi dan inflamasi. Parenteral yaitu merupakan metode pemberian nutrisi, obat atau cairan melalui pembuluh darah, yaitu pertama ada intravena. Intravena ini berlokasi di vena sefalik, vena aksesori sefalik, vena radial, vena medial antebrasial, basilic vein, vena medican cubital, vena dorsal metakarpal. Efeknya ini cepat. Untuk intramuskular, injeksi ini dilakukan melalui 4 posisi, yaitu dorsogluteal, ventrogluteal, vastus lateralis, dan deltoid. Selanjutnya intrakutan, yaitu memasukkan obat pada lapisan kulit, misalnya untuk skin test alergi, mentok test, dan lokal anestesi. Selanjutnya ada subkutan, yaitu pemberian obat seperti insulin dan heparin. Obat ini diserap perlahan-lahan untuk menghasilkan efek yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya mengenai kebutuhan medikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.